Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Ibu Kiki dan teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh Vivi dengan materi yang berjudul obat herbal berstandar dan obat fitofarmaka. Langsung aja kepada Vivi, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang OB herbal sebagai salah satu contoh obat herbal terstandar atau OHT di Indonesia. Materi ini sangat penting kita pahami karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan produk obat herbal. Seringkali kita mendengar istilah obat herbal, tapi belum tentu semua obat herbal yang kita konsumsi sudah terjamin aman, terstandarisasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama mulai dari apa itu OHT sampai contoh produk yang nyata yaitu OB herbal. Apa itu OHT? OHT adalah singkatan dari obat herbal terstandar. Ini adalah salah satu kategori obat terstandar di Indonesia yang sudah melewati proses uji praklinik. Artinya khasiat dan keamanannya sudah diuji di laboratorium menggunakan metode ilmiah seperti uji pada hewan atau uji model lain yang dilakukan secara resmi. OHT tidak hanya berdasarkan pengalaman nenek moyang atau cerita turun-temurun saja, tetapi sudah ada OHT juga harus memenuhi standar mutu yang ketat, seperti mutu bahan baku, proses produksi, sampai produk jadinya. Semua itu harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi intinya OHT itu adalah obat herbal yang sudah terbukti aman, efektif, dan bermutu. OB herbal, ini adalah contoh nyata OHT. Salah satu contoh obat OHT yaitu OB herbal. Nah, produk ini itu diproduksi oleh PT Deltomex Laboratories, sebuah perusahaan obat tradisional modern yang berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah. OB herbal adalah sirup obat batuk herbal yang digunakan untuk membantu meredakan batuk, baik batuk berdahak maupun batuk kering, dan melegakan tenggorokan yang terasa gatal atau tidak nyaman. OB herbal memiliki nomor registrasi BPOM yaitu POM HT11260131 yang artinya produk ini sudah legal dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, teman-teman, menariknya OB herbal ini diformulasikan dari berbagai bahan alami yang sudah dikenal sejak dulu dalam pengobatan tradisional Indonesia. Beberapa bahan utama dan manfaatnya antara lain di sini ada jahe sebanyak 4,5 gram yang membantu menghangatkan tubuh, meredakan batuk, dan meringankan peradangan. Ada jeruk nipis 1,5 gram, kaya vitamin C, membantu memperkuat daya tahan tubuh dan meredakan tenggorokan gatal. Ada kencur 1,5 gram yang memiliki sifat antiinflamasi dan membantu melancarkan pernafasan. Ada thyme 0,75 gram memiliki sifat antimikroba yang membantu melawan infeksi. Daun mint 0,75 gram yang memberikan sensasi dingin yang menyegarkan dan membantu melegakan tenggorokan. Ada pala 0,5 gram membantu meredakan batuk dan memberikan efek relaksasi. Ada madu juga melembutkan tenggorokan dan bersifat antibakteri alami. Selanjutnya ada likoris, berfungsi sebagai antiinflamasi alami dan membantu memperbaiki peradangan. Yang terakhir ada minyak peppermint yang membantu mengencerkan lendir dan melegakan pernapasan. Ditambah kalium sorbat sebagai pengawet alami yang aman. Semua bahan ini diolah dengan teknologi modern yang sudah diuji secara ilmiah agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan efektif. OB herbal memiliki berat bersih 60 mili per botol dan dosis pemakaiannya dewasa itu 1 sendok makan atau 15 mili diminum 3 kali sehari. Anak-anak di atas 2 tahun setengah sendok makan atau 7,5 mili diminum 3 kali sehari. Untuk tanggal kadaluarsa, OB herbal mencantumkan kode produksi dan masa berlaku di bagian bawah kemasan. Contoh kadaluarsanya yang tertera ada
adalah DES24-26. Artinya diproduksi Desember 2024 dan berlaku hingga Desember 2026. Nomor registrasi BPOM juga terletak jelas di bagian bawah depan kemasan dan kita juga bisa mengakses legalitasnya melalui barcode yang tertera di bagian bawah kemasan. Meskipun tidak tercantum secara spesifik kata kontraindikasi di kemasan, ada beberapa peringatan penting yang harus diperhatikan. Jadi OB herbal ini tidak mengandung alkohol sehingga aman untuk dikonsumsi semua kalangan termasuk umat muslim. Harus dikocok dahulu sebelum digunakan agar bahan aktif yang semakin mengendap dapat tercampur rata. Penyimpanan harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering, suhu maksimal 30 derajat Celcius, serta jauhkan dari sinar matahari langsung. Juga hindari penggunaan pada anak di bawah 2 tahun tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Sebagai penutup OB herbal atau OHT ini, dapat kita simpulkan bahwa OB herbal adalah salah satu produk obat herbal terstandar atau OHT yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas yang ditetapkan BPOM. Komposisinya berasal dari bahan alami yang sudah digunakan secara turun-temurun, namun keamanannya sudah dibuktikan melalui uji praklinik. OB herbal adalah pilihan yang aman, halal, dan praktis sebagai alternatif obat batuk herbal di Indonesia. Selanjutnya ada obat fitofarmaka. Apa itu obat fitofarmaka? Fitofarmaka adalah salah satu bentuk obat tradisional yang telah mengalami pengujian ilmiah paling lengkap di Indonesia. Berbeda dengan jamu atau obat herbal terstandar atau AHT, fitofarmaka itu tidak hanya melewati uji praklinik dan hewan, tapi juga uji klinis pada manusia. Hal ini menjadikan fitofarmaka sebagai obat herbal yang setara dengan obat modern dalam hal pembuktian khasiat dan keamanannya. Selain itu, fitofarmaka juga harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BPOM, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi yang beredar di pasaran. Dengan berbagai persyaratan tersebut, fitofarmaka menjadi pilihan yang lebih aman dan terpercaya untuk digunakan dalam terapi kesehatan. Salah satu contoh fitofarmaka yang sudah terdaftar resmi dan lolos uji klinik adalah Nodiar. Nodiar merupakan contoh nyata bagaimana produk herbal bisa dikembangkan menjadi obat modern berbasis alam yang aman, efektif, dan sesuai standar regulasi. Nodiar telah beredar di Indonesia sebagai salah satu contoh produk fitofarmaka yang diproduksi oleh PT Kimia Farma di Jakarta Pusat. Nodiar merupakan fitofarmaka dalam bentuk tablet yang digunakan untuk mengobati diare non-spesifik. Nodiar mengandung 3 bahan aktif utama yang berasal dari tanaman obat. Yang pertama itu ada Attapulgite, berfungsi menyerap racun dan air berlebih di saluran cerna. Ada ekstrak daun jambu atau Pesidipolium, yang merupakan ekstrak daun jambu yang dikenal sebagai anti diare herbal alami. Lalu ada ekstrak kunyit atau Curcuma domestic rhizoma, yaitu ekstrak kunyit yang berfungsi sebagai anti-inflamasi untuk meredakan iritasi pada saluran cerna. Ketiga bahan ini bekerja signetis untuk menghentikan diare sekaligus melindungi dan menyeimbangkan fungsi saluran pencernaan. Dosis dan aturan pakai Nodiar tertera di kemasan untuk dosis dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun, diminum 2 tablet setiap kali diare, maksimal 12 tablet dalam 24 jam. Sementara untuk anak-anak 6-12 tahun, minum 1 tablet setiap kali diare, maksimal 6 tablet dalam 24 jam. Perlu diperhatikan, obat ini tidak boleh digunakan lebih dari 2 hari tanpa konsultasi dokter. Tidak dianjurkan juga untuk anak di bawah 6 tahun. Kita lihat dari nomor pendaftaran yang menunjukkan bahwa produk ini telah terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan kode POM TRFF03 1500361. Ini menjadi bukti bahwa Nodiar telah melewati proses evaluasi keamanan, mutu, dan khasiat sesuai dengan regulasi fitofarmaka di Indonesia. Selanjutnya, nomor kode produksi atau batch number yang tercantum adalah JN0112. Informasi ini penting untuk penelusuran produk, misalnya jika terjadi masalah keamanan atau penarikan produk dari pasaran. Kemudian kita juga bisa melihat informasi mengenai tanggal kadaluarsanya, yaitu DES12, DES16. Ini berarti produk tersebut diproduksi pada bulan Desember 2012 dan berlaku sampai Desember 2016. Konsumen harus selalu memeriksa masa berlaku ini untuk memastikan produk yang digunakan masih aman dan efektif.
Terakhir, kita perhatikan bagian kontraindikasi, di mana disebutkan bahwa Nodiar tidak boleh digunakan pada pasien yang mengalami konstipasi atau sembelit, serta tidak dianjurkan untuk pasien yang memiliki riwayat hipertensivitas terhadap zat aktif atapulgit. Informasi ini penting agar penggunaan produk tetap aman dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Sebagai penutup presentasi, bisa kita simpulkan 3 poin penting terkait fitofarmaka Nodiar ini. Pertama, Nodiar merupakan salah satu produk fitofarmaka yang telah melewati uji praklinik dan uji klinis, sehingga khasiat serta keamanannya telah terbukti secara ilmiah. Kedua, Nodiar mengandung kombinasi bahan alam yang berkhasiat seperti atapulgit, ekstrak daun jambu biji, dan kunyit. Ketiga bahan ini saling mendukung dan membantu meredakan diare secara alami namun tetap efektif. Dan yang terakhir, Nodiar diproduksi oleh Kimia Farma, perusahaan farmasi terkenal di Indonesia, dan telah terdaftar secara resmi di BPOM. Hal ini menjamin bahwa produk ini aman, legal, dan telah memenuhi standar produksi farmasi yang ketat dan terpercaya. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memilih obat-obatan yang sudah terdaftar agar kita selalu sehat dengan cara yang aman dan bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Terima kasih Vivi atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau Izin Teresia ingin menanyakan tentang bagaimana perbedaan mendasar antara OHT dan fitofarmaka, terutama dalam tingkat pengujian dan pembuktian ilmiah. izin bertanya juga, Vi, apakah OHT dan fitofarmaka bisa dikombinasi dengan obat medis lainnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Sela. Jadi perbedaan mendasar terletak pada tingkat bukti ilmiahnya. Jadi OHT itu hanya uji praklinis atau belum diuji pada manusia, sedangkan fitofarmaka sudah terbukti secara klinis pada manusia, sehingga bisa disetarakan dengan obat kimia. Simpelnya seperti itu kurang lebih, Teresia. Apakah menjawab? Vivi, aku izin bertanya ulang ya. Ya, disilakan Putu. Apakah manfaat pengembangan OHT dan fitofarmaka bagi Indonesia? Baik, izin menjawab dari Putu. Manfaatnya itu sangat besar ya, kayak meningkatkan kemandirian obat nasional dengan kita memanfaatkan kekayaan hayati lokal. Terus bisa juga mendukung ekonomi lokal lewat budidaya tanaman obat.
memperluas pilihan terapi bagi pasien yang pengen alternatif alami gitu, namun udah terstandar. Nah, bisa juga berpotensi kayak explore ke pasar global dengan branding kayak obat herbal dari Indonesia gitu juga bisa dimanfaatkan. Apakah menjawab, Putu? Oke, terima kasih, Pi. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya dari Vivi. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih kepada Pastor dan teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.